Pagi itu di Bandung terasa seperti janji yang dibatalkan. Udara dingin menusuk tulang menembus jaket Samuel saat ia melaju kencang dari luar kota. Namun, sinar matahari sudah bersiap menyambut kemacetan yang ia takuti. Seharusnya, jarak dari menuju tempat Mona bekerja dekat gerbang tol Pasteur hanyalah sepotong jalan yang bisa dilahap dalam waktu 30 menit di pagi yang normal. Sebuah rute yang menantang, namun biasanya ringkas. Samuel memilih menggunakan motornya sendiri, yakin bahwa kelincahan roda 2 akan menjadi senjata pamungkasnya melawan hiruk-pikuk ibu kota Jawa Barat. Namun, ketika kerinduan sudah memuncak, bahkan jarak terdekat pun terasa membentang bak samudra yang siap menelan kapal-kapal kecil harapan. Tangan kanannya menggenggam sekotak kecil kue red velvet yang dibelinya dini hari tadi. Kuenya masih dingin, sebuah simbol perjuangan kecil yang segera akan menghadapi tantangan besar. Ia memasuki batas kota dengan hati berdebar optimis, berharap laju motornya akan secepat pesan rindu yang ia kirimkan tadi malam. Samuel Meleset, Bandung, kota kembang yang indah itu, rupanya sedang merayakan Jumat dengan cara yang paling ajaib. Gerbang tol dan jalan arteri menuju Pasteur telah lumpuh total pada jam 10:15 pagi. Ia menemukan dirinya terjebak dalam lautan motor dan mobil yang tak bergerak. Kemacetan yang tercipta bukan dari volume, melainkan dari sebuah insiden besar di jalan layang. Samuel mencoba meliuk-liuk, memaksakan motornya bergerak, namun di depannya berdiri barikade kendaraan yang padat. Bahkan celah kecil pun terasa mustahil ditembus. Waduh, ini parah sekali. Tidak ada celah. Kalau begini, kuenya pasti lumer duluan, desah Samuel, melihat jam tangannya. Baru berjalan 5 menit di dalam kota. Tapi ia sudah menghabiskan waktu 20 menit untuk tidak bergerak sama sekali. Hanya menghirup asap knalpot. Ia menghela napas, memutuskan bahwa motornya sendiri kini adalah jebakan yang terlalu besar dan lambat. Ia harus beralih strategi. Sesuatu yang lebih agresif, lebih Bandung. Di dekat sebuah warung rokok, Samuel melihat pos penitipan motor dadakan. Ia segera memarkir motornya, membayar tarif gila, dan melompat keluar, membawa kue red velvet yang kini mulai sedikit melunak. Langkah kedua, ojek pangkalan. Sebuah pilihan yang memancarkan aroma perjuangan sejati, kecepatan lincah di tengah himpitan roda 4. Ia menemukan seorang bapak tukang ojek yang sedang menyesap kopi di warung pojok, menawarkan tarif yang cukup fantastis. Setara harga bensin seminggu, demi melewati kemacetan menuju Cihampelas. Samuel setuju tanpa tawar-menawar. Kerinduan bukanlah komoditas yang bisa ditawar-tawar harganya. Ia butuh kecepatan, bukan kalkulasi ekonomi. Motor bapak itu milik Kliuk, bagai penari salsa yang lihai, menembus celah sempit di antara mobil-mobil, membuat Samuel harus memeluk kotak kuenya erat-erat. Adrenalinnya terpacu, ia merasa seperti tokoh utama dalam film aksi, di mana ia sedang mengejar waktu untuk menyelamatkan dunia. Padahal dunianya hanyalah Mona yang sedang menunggu. Tiba-tiba, di tengah laju yang memabukkan, motor itu harus berhenti mendadak. Di depan mereka, sebuah truk pengangkut air mineral terguling secara dramatis, tepat melintang di jalan utama yang harusnya membawa mereka ke arah flyover. Ini bukan sekadar macet biasa. Ini adalah bencana logistik yang disajikan di tengah hari. Duh Gusti, kenapa harus sekarang? Desah Samuel, merasa alam semesta sedang mempermainkan niatnya yang tulus. Bapak ojek itu menggeleng pasrah. Sudah, tidak bisa lewat. Kita cari jalan tikus saja, tapi harus memutar lewat Siliwangi. Jalur memutar. Kata-kata itu seperti mantra yang membuat waktu dan jarak bertambah 2 kali lipat dalam sekejap mata. Samuel melihat lagi jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir pukul 11. Mona makan siang pukul 12. Waktu semakin sempit, dan jarak seolah semakin jauh. Ia mengeluarkan ponselnya, mengetik pesan singkat, hanya menggunakan emoji, karena ia tak ingin mengganggu Mona yang sedang bekerja dengan keluh kesahnya. Mona membalas dengan emoji hati berwarna ungu, yang segera memberikan dorongan energi baru pada Samuel. Samuel menyadari, di balik emoji itu, ada senyum yang ia rindukan. Ada semangat yang mendorongnya untuk tidak menyerah. Mereka berdua kemudian memasuki labirin jalan-jalan kecil, yang dinamai jalan tikus, karena hanya bisa dilalui dengan satu motor yang berjalan miring. Jalan itu terjal, berlubang, dan berliku, membuat perut Samuel terasa diaduk-aduk. Tapi ia tetap memeluk kuenya seolah itu adalah jimat keselamatan. Setelah perjuangan yang melelahkan, mereka berhasil mencapai kawasan Sukajadi. Tapi di sana, masalah baru menanti.
Hujan deras tiba-tiba turun tanpa aba-aba. Hujan di Bandung memang selalu dramatis. Seperti tetesan air mata yang tumpah dari langit kelabu, mengubah jalanan menjadi sungai kecil dalam hitungan menit. Samuel harus turun dari ojek, berlindung di bawah atap warung. Menyaksikan kuenya kini terancam lumer bukan karena panas, tapi karena kelembaban yang menusuk. Ia merasa seolah-olah setiap elemen di Bandung, matahari, truk, macet, dan kini hujan, telah bersekongkol untuk menjauhkannya dari Mona. Ia harus kembali menghubungi Mona dengan suara yang sedikit terengah-engah. Ia menelepon. "Halo Mona, maaf, aku sepertinya akan telat sedikit," katanya. Berusaha terdengar tenang, meskipun kakinya sudah basah. Suara Mona terdengar hangat dan menenangkan. "Telat berapa lama, Samuel? Jangan terlalu dipaksakan kalau hujan. Aku bisa maklum." Tidak. Aku sudah sangat dekat. Aku harus melihatmu, Mona." "Sedikit lagi," jawab Samuel. Suaranya sedikit bergetar, jujur menunjukkan betapa ia merindukan gadis itu. Mona tertawa kecil, tawa yang seperti alunan biola di tengah badai. "Ya sudah, hati-hati. Aku tunggu di lobi." Panggilan ditutup. Tawa Mona telah menjadi bahan bakar baru. Samuel tahu, ia harus segera tiba sebelum kerinduan yang ia bawa ini menguap bersama uap air hujan. Ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, menembus rintik yang kini berubah menjadi gerimis manja. Ia berjalan di trotoar yang ramai, menghindari genangan air yang siap melompat dan mengotori celananya. Kotak kue di tangannya kini ia bungkus dengan kantong plastik lusuh yang ia pinjam dari warung tadi, sebuah tindakan proteksi maksimal terhadap sebuah kotak red velvet. Tiba-tiba, ia melihat sebuah bus Transmetro Bandung TMB yang berhenti di halte, yang rutenya akan melewati sedikit bagian Paste. Ini adalah ide yang sangat gila, tapi Samuel sudah kehabisan opsi yang waras. Kecepatan TMB memang tidak bisa diandalkan, tapi setidaknya ia tidak harus berjalan kaki. Ia berlari kencang menuju halte, melompat ke dalam bus dengan napas terengah-engah, menyadari bahwa ia telah menjadi tontonan gratis bagi para penumpang lain. Di dalam bus, ia berdiri di dekat pintu, mencari keseimbangan, sambil tetap menjaga kotak kuenya yang berharga. Bus itu penuh sesak. Aroma keringat bercampur dengan wangi parfum dan bau gerimis yang khas. Samuel bersandar ke jendela, memejamkan mata sebentar. Ia membiarkan pikirannya melayang, membayangkan wajah Mona yang akan tersenyum saat melihatnya. Kerinduan adalah mata air yang tak pernah kering, bahkan ketika tubuh terasa letih dan pikiran hampir menyerah pada kekonyolan situasi. 15 menit berlalu, bus TMB bergerak lambat sekali, seolah-olah sang sopir sedang menikmati setiap detak jam. Kemudian, terjadi hal yang lebih absurd. Bus TMB itu berhenti, bukan di halte, melainkan di tengah jalan, karena ban belakangnya kempes secara perlahan namun pasti. Semua penumpang menghela napas serempak. Sebuah paduan suara frustrasi yang indah. Samuel melihat jam 11:35 kurang dari setengah jam lagi. Ia mulai merasakan keputusasaan merayap, seperti dinginnya air hujan yang membasahi sepatunya. Ia keluar dari bus, kembali berjalan kaki, kini berada di jalan besar yang lebar. Jalan yang seharusnya cepat, namun justru penuh dengan drama. Ia melihat sekeliling, mencari solusi tercepat. Matanya menangkap sosok tukang beca tua yang sedang mangkal di bawah pohon rindang. Tukang beca, pilihan paling otentik dan paling tidak efisien untuk mencapai pastur dari posisi Samuel yang sudah sangat jauh. Namun, tidak ada pilihan. Samuel mendekati tukang becak itu, menawarkan bayaran setinggi langit untuk sebuah rute yang harus melewati jalan arteri padat. "Saya mau ke dekat pastur, Pak. Tolong secepatnya," pinta Samuel. Tukang becak itu tersenyum dengan gigi yang tak lagi lengkap. "Siap, juragan. Mari kita putar roda takdir ini." Samuel duduk di becak, sebuah pengalaman yang ia yakin hanya ada di film komedi. Ia merasa aneh orang lain naik mobil sport, ia malah naik becak. Demi cinta, becak itu bergerak dengan kecepatan siput, melawan arus lalu lintas yang menggerutu. Di setiap lampu merah, Samuel merasakan tatapan aneh dari pengemudi mobil di sampingnya, seolah ia adalah pahlawan yang salah kostum. Samuel tertawa sendiri. Perjuangannya ini memang konyol, tapi ia tahu mengapa ia melakukannya. Karena Mona sebanding dengan segala kekonyolan ini. Saat becak mulai mendekati perempatan besar, tukang becak itu tiba-tiba menghentikan kayuhannya. "Maaf, ada razia polisi di depan. Tidak bisa lewat sini. Harus memutar lagi," kata sang bapak becak. Nadanya penuh penyesalan. Samuel menutup wajahnya dengan telapak tangan. Ia hampir gila. Razia?
Pus kempes, truk terguling. Apakah ia sedang dikerjai oleh kamera tersembunyi? Jam menunjukkan jam 11:50. Hanya 10 menit tersisa. Samuel tahu, ia harus berpisah dengan tukang becak yang baik hati itu. Ia berterima kasih, membayar penuh janji tarifnya, dan berlari menuju lorong kecil yang ia yakini bisa memotong jalan ke area pastor. Lorong itu ternyata adalah kawasan pasar kaget, penuh dengan pedagang kaki lima dan tumpukan sayuran basah. Ia harus melompat, menghindar, dan berhati-hati agar kotak kuenya tidak tertimpa tumpukan kangkung atau terperosok ke kubangan air kotor. Di sana, ia bertemu dengan seorang pedagang mainan anak yang sedang menjajakan balon gas. Tiba-tiba, ide gila muncul di benaknya. Ide yang sangat-sangat komedi, romantis. Samuel mendekati pedagang itu, membeli 3 balon gas helium yang besar, berwarna merah. Dengan hati-hati, ia mengikat kotak kue red velvet itu pada tali ketiga balon tersebut. Ia mengeluarkan ponselnya lagi, menelepon Mona. Mona, dengarkan aku baik-baik, aku sangat dekat. Tapi ada masalah terakhir yang tidak bisa kulewati, katanya. Apa itu Samuel? Kamu baik-baik saja, tanya Mona. Terdengar khawatir. Aku baik-baik saja. Sekarang, tolong lihat ke langit di atas gedung kantormu, perintah Samuel. Sedikit dramatis. Mona terdiam sejenak. Samuel menunggu, menahan napas, sambil memegang tali balon yang terasa ringan di tangannya. Aku melihat sesuatu yang merah. Samuel, balon? Suara Mona terdengar bingung. Ya, balon itu membawa red velvet untukmu, Mona. Anggap saja itu upaya terakhirku mengirimkan kerinduan via udara. Samuel tertawa, lega sekaligus cemas. Samuel melepas tali balon itu ke udara, membiarkannya terbang tinggi, membawa kotak kue yang merupakan simbol perjuangannya hari itu. Ia berharap angin sejuk dari arah utara akan membawanya tepat ke jendela kantor Mona, atau setidaknya ke area lobi di mana Mona bisa mengambilnya. Momen itu adalah puncak kekonyolan dan sekaligus puncak keindahan. Sebuah puisi yang ditulis dengan balon helium dan janji manis. Ia kemudian kembali berjalan kaki, meninggalkan area pasar kaget itu. Hanya menyisakan jarak beberapa meter dari gedung Mona. Ketika Samuel akhirnya tiba di lobi, jam 12:05, ia melihat Mona berdiri di pintu masuk, memegang kotak red velvet yang basah oleh sisa gerimis, dan 3 tali balon yang melambai-lambai. Wajah Mona tidak menunjukkan kekesalan karena terlambat, melainkan ekspresi yang bercampur antara haru, bingung, dan tawa yang ditahan. Samuel, kamu ini serius atau sedang membuat film? Tanya Mona. Matanya berkaca-kaca karena tawa. Samuel hanya tersenyum lelah, berjalan mendekat, dan memeluk Mona erat-erat. Pelukan itu terasa seperti hadiah. Hadiah setelah menaklukkan kemacetan, truk terguling, hujan badai, dan bahkan tukang becak yang dihadang razia. Aku serius, Mona. Jarak dari luar kota terasa seperti perjalanan ke ujung dunia. Tapi yang penting, aku sudah melihatmu, bisik Samuel. Mona membalas pelukan itu. Tawa mereka pecah, menyadari betapa absurdnya perjalanan Samuel hanya demi sebuah kue dan tatapan singkat. Perjuangan itu, segala halangan konyol dan melelahkan di jalan menuju pastor, justru menjadi bumbu paling manis dalam kisah mereka. Samuel menyadari, di Bandung, kerumitan adalah bahasa cinta. Obstacle adalah ujian. Dan yang bertahan akan mendapatkan Mona, serta red velvet yang sedikit basah. Mereka menghabiskan waktu makan siang yang singkat, menyantap kue perjuangan itu bersama-sama. Rasanya sungguh tak tertandingi oleh kue lain manapun di dunia. Setelah berpisah, Samuel berjalan kembali, kini dengan hati yang ringan, mengingat motornya yang terparkir jauh. Ia tahu, perjalanan kembali pun akan diisi dengan drama yang tak kalah lucu. Sampai di sini kisah Samuel dan Mona yang penuh perjuangan di Kota Kembang. Jika kalian terhibur oleh kisah cinta yang penuh rintangan konyol ini, jangan ragu untuk berikan like pada video ini. Share cerita ini kepada teman-teman kalian. Dan pastikan kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah lainnya. Terima kasih.